Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita kembali bisa berjumpa dalam program Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan Jemaat Rantepao. Kiranya kita semua tetap sehat dan terus berpengharapan dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu menghadap hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bila kulihat yang kekasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali melalui acara Lentera Malam Jemaat Rantepao. Sangat berbahagia, bersukacita dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian melalui acara ini. Pada malam hari ini kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang kita siapkan dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membaca mulai dari ayat 2. Sebelum itu kita mohon pertolongan Tuhan, kita satukan hati kita satu dalam doa. Di malam ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, menyembah-Mu membawa seluruh kehidupan kami. Kami datang memohon kiranya Engkau bersama-sama dengan kami dalam sepanjang kehidupan kami, khususnya dalam sepanjang acara kami pada saat ini, di mana kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk menjalani kehidupan kami. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang lemah,
yang tidak dapat berbuat apa-apa bila Tuhan tidak bersama dengan kami. Olehnya itu melalui kesempatan ini kami datang memohon di hadirat-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami melalui kuasa Roh Kudus kami disanggupkan di dalam membaca dan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami dikuatkan dan dimampukan menjalani kehidupan kami memperlakukannya dalam sejauh hidup yang Tuhan perkenankan bagi kami. Isilah hati kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, menjadi sulu dan pelita di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita Injil Yohanes pasal 21, saya akan membaca ayat 2 sampai ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka kata murid yang dikasihi Yesus itu kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, demikian bagian Alkitab yang kita baca. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini saya memberikan tema memiliki fokus yang tepat. Memiliki fokus yang tepat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kematian Yesus meninggalkan kesedihan dan putus asa bagi murid-muridnya. Para murid Yesus yang mengandalkan Yesus selama ini bersama-sama di dalam pelayanannya semasa hidupnya, tidak menyangka bahwa Yesus yang adalah guru mereka itu kini ia sudah mati di kayu salib. Dengan itu murid-murid Yesus merasa sedih dan merasa putus asa. Lalu di dalam keadaan yang demikian ini, murid-murid Yesus pergi atau kembali melakukan aktivitas mereka sebelum mereka dipanggil oleh Yesus, yaitu nelayan. Boleh dikatakan bahwa murid-murid Yesus pergi menghibur diri mereka sebab andalan mereka kini sudah mati. Lalu apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus ketika itu? Bahwa dikatakan di dalam bacaan kita, mereka semalam-malaman menangkap ikan, tetapi 1 ekor pun mereka tidak dapatkan. Lalu pertanyaannya ialah, mungkin saja mereka tidak terampil. Mungkin bukan orang yang profesional di bidang nelayan. Ataupun mungkin mereka tidak kenal dan tidak tahu keadaan dan situasi di mana mereka menangkap ikan. Tidak. Mereka semua tahu itu.
Sebagaimana yang diketahui bahwa sebelum mereka dipanggil oleh Yesus menjadi murid Yesus, mereka adalah nelayan, pekerjaan mereka adalah nelayan. Selama ini mereka menggeluti pekerjaan itu, sehingga mereka sangat terampil, mereka profesional di dalam bidang itu. Mereka tahu di mana banyak ikan, kapan banyak ikan, mereka tahu semua itu. Tetapi anehnya mengapa pada malam itu mereka tidak menemukan apa-apa? Apa yang salah bagi mereka? Adakah yang salah? Mereka adalah orang-orang profesional, mereka adalah orang-orang yang ahli di bidang itu, mereka cukup terampil. Tetapi toh mengapa malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, tidak mendapatkan ikan? Apa yang salah bagi mereka? Sekali lagi, apa yang salah? Dalam keadaan itu Yesus datang menjumpai mereka. Datang menjumpai mereka dan bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Bukan berarti bahwa Yesus tidak tahu keadaan mereka, bukan berarti bahwa Yesus tidak tahu kalau mereka tidak mempunyai lauk pauk, tetapi dari pertanyaan Yesus ini, Yesus menginginkan kejujuran mereka dan menginsafkan mereka bahwa apa yang mereka jalani pada malam itu, mereka mengandalkan kekuatan mereka, mereka mengandalkan keterampilan mereka, mereka mengandalkan apa yang ada pada mereka. Yesus sudah mati, maka bagi mereka perkara itu telah selesai. Lalu kini mereka kembali menggeluti pekerjaan yang selama ini mereka kerjakan, yaitu sebagai nelayan. Dalam hal itu tidak lagi mereka memiliki fokus yang tepat, yaitu bahwa harus mengandalkan kuasa Yesus. Apa yang terjadi bagi mereka? Yang ada ialah kegagalan. Ketika mereka mencoba mengandalkan kekuatan mereka, ketika mereka mencoba melakukan sesuatu hal, mengandalkan kepintaran mereka, mengandalkan bahwa mereka adalah sudah terbiasa melakukan itu, tetapi nyatanya malam itu ialah mereka tidak menemukan apa-apa. Yesus datang menjumpai mereka di dalam keberadaan itu. Pertanyaan Yesus, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Lalu Yesus memberi perintah kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Dan apa yang terjadi ketika murid-murid Yesus mengikuti petunjuk, mengikuti firman Yesus itu? Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Dan mereka melakukan itu. Dan apa yang didapatkan oleh mereka? Kesaksian bacaan kita bahwa mereka mendapatkan hasil yang gemilang. Dalam kelanjutan bacaan kita ini, di sana dikatakan jumlah ikan yang mereka dapatkan ialah sebanyak 153 ekor banyaknya, walaupun sebanyak itu jala mereka tidak koyak atau tidak robek. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, dari hal ini dapat kita memahami ada dua hal. Ketika murid Yesus melakukan pekerjaan mereka, ketika murid Yesus melakukan apa yang mereka kerjakan dan mencoba melupakan kuasa Yesus yang sudah mati itu, namun bangkit kembali, maka yang mereka dapatkan ialah kegagalan. Mereka mendapatkan kegagalan. Tetapi kini ketika Yesus datang dan mengikuti petunjuk Yesus, mengikuti perintah Yesus, maka apa yang mereka dapatkan ialah keberhasilan. Mereka menemukan
sesuatu hal yang menjadi harapan mereka, bahwa mereka akan mendapatkan hasil yang banyak, dan kini telah menjadi kenyataan dibanding ketika mereka melakukan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kekuatan mereka. Mereka menemukan kekosongan, tetapi kini mereka menemukan kepuasan sebab mereka mengikuti petunjuk Yesus. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita menghadapi sesuatu hal di dalam kehidupan kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan profesionalisme kita, mengandalkan apa yang melekat pada diri kita, maka yang ada ialah kegagalan. Tetapi ketika kita di dalam kehidupan ini melakukan pekerjaan kita, melakukan apa yang ada di depan kita, yang merupakan tanggung jawab kita, di dalam kuasa Yesus yang sudah bangkit, naik ke surga dan turunlah Roh Kudus itu, maka yang ada ialah sesuatu hal yang mensukacitakan, yang membahagiakan di dalam kehidupan ini. Dan itu telah dibuktikan oleh para murid di dalam bacaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menghadapi situasi hari-hari ini yang merupakan pergumulan yang mendalam bagi kita, dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat ruang gerak kita sangat terbatas, interaksi kita satu dengan yang lain sangat terbatas, juga di dalam melakukan pekerjaan kita juga sangat terbatas. Dan tidak hanya itu, tetapi juga berdampak bagi kehidupan ekonomi kita, ekonomi keluarga kita. Tetapi di dalam hal ini firman Tuhan menyapa kita pada malam hari ini. Dalam menghadapi situasi yang demikian itu, dalam menghadapi berbagai persoalan, berbagai pergumulan kehidupan kita, kita tidak kehilangan fokus, melainkan kita hanya fokus kepada kuasa Yesus itu. Dan bila kita fokus kepada Yesus, kuasa Yesus yang luar biasa itu, maka kita dapat melewati hari-hari kita dengan penuh harapan di dalam Tuhan, dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pemenang senantiasa di dalam hidup ini. Atas apa yang kita hadapi, kesulitan dan tantangan, pergumulan dan persoalan apapun, seberat apapun yang kita hadapi, tetapi kita memiliki fokus yang tepat, yaitu mengandalkan kuasa Yesus, maka semuanya dapat kita lewati bersama dengan Yesus di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Sebab itu, milikilah fokus yang tepat, yaitu memandang kepada Yesus yang berkuasa. Kuasanya melampaui segala kuasa yang ada, sanggup mengubahkan kehidupan kita menjadi hidup yang lebih baik, diberi semangat dan kekuatan, diberi daya dan energi dalam menjalani kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang bersukacita di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menempatkan kita. Milikilah fokus yang tepat. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan naikkan doa syukur dan untuk itu kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan bahwa ada waktu yang Tuhan siapkan bagi kami pada malam hari ini, di mana kami dimungkinkan lagi membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bacaan kami pada malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 21 yang telah kami baca ayat 2 sampai ayat yang ke-7 semakin mengokohkan kehidupan kami, perjalanan hidup beriman kami di dalam dunia ini. Bahwa bila kami hidup bersama-sama dengan Yesus, mengandalkan kuasa Yesus, mengutamakan kuasa Yesus di dalam kehidupan kami, maka yang ada ialah sukacita, yang ada ialah kebahagiaan, yang ada ialah keberhasilan senantiasa di dalam kehidupan ini. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mengandalkan kepintaran kami tidak mengandalkan kuasa yang melekat pada diri kami. Kami tidak mengandalkan apa yang kami miliki di dalam kehidupan ini, semata kami mengandalkan Tuhan. Sebab ketika kami mengandalkan diri kami, yang ada ialah kegagalan. Dan bila kami mengandalkan kuasa Yesus itu, maka yang ada ialah keberhasilan senantiasa di dalam hidup ini. Khususnya di dalam menghadapi pergumulan dan perjuangan kehidupan kami di masa-masa pandemi di hari-hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami menjalani kehidupan kami. Kami memperlakukan firman-Mu senantiasa di dalam hidup kami dimanapun Tuhan menempatkan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam hidup ini, melakukan apa yang Tuhan perkenankan bagi kami. Tuhan, berkati segenap kekasih-kekasih kami yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini melalui acara Lentera Malam Jemaat Rantepao. Tuhan, Engkau melawat mereka di tempat mereka masing-masing, di mana mereka berada, di mana Tuhan menempatkan, mengutus mereka di dalam mengabdi dan melayani. Di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan berkati. Berkati suami, istri, anak-anak, cucu mereka, hidup di dalam perlindungan Tuhan. Yang sakit Tuhan kuatkan, pulihkan. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam menjalani kehidupan ini. Yang mengalami pergumulan, Tuhan, kiranya Engkau ada di tengah-tengah mereka, memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan, persoalan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Sebab Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan.
Tuhan berkati pelayanan jemaat Rantepao di dalam segala kehidupan bergereja dan berjemaat. Kiranya pelayanan semuanya dapat dilakukan dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Ini doa kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami, kelemahan dan keterbatasan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang berkuasa itu, kami naikkan doa ini. Amin. Syukur kepada Tuhan untuk firman yang telah disampaikan kepada kita. Firman yang akan terus memberikan kekuatan dan semangat baru dalam menjalani kehidupan yang serba sulit seperti sekarang ini. Tetap semangat, tetap optimis, jaga kesehatan, terus berdoa dan berharap pada Tuhan, yakin dan percaya badai pasti berlalu. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.